Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah ergonomika bersama saya Titi Sujanto dari Laboratorium Ergonomika Universitas Gadjah Mada. Nah, materi kita pada video kali ini adalah work physiology atau fisiologi kerja, di mana kita akan belajar beberapa hal seperti metabolisme dan energy expenditure dalam suatu pekerjaan. Kemudian bagaimana melihat atau mengukur kapasitas kerja fisik dari seorang pekerja, dan terakhir adalah bagaimana pengaturan terkait dengan durasi waktu kerja dan juga durasi waktu istirahat. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan work physiology, kita akan mencoba mereview sedikit terkait dengan apa itu fisiologi. Nah, fisiologi ini sama seperti ilmu-ilmu yang lain, itu berasal dari bahasa Yunani kuno, dan fisiologi sendiri ini berasal dari dua kata, yaitu yang pertama adalah physis yang artinya adalah nature, terus yang kedua adalah logia, yang artinya adalah studi atau ilmu tentang sesuatu. Nah, dari dua bahasa ini kemudian kata fisiologi didefinisikan sebagai studi ilmiah terkait dengan fungsi dan mekanisme dalam sebuah sistem kehidupan. Nah, sistem kehidupan di sini tentunya yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan manusia atau fisiologi manusia. Di mana fisiologi manusia berkaitan dengan sistem otot dan rangka atau sistem saraf, sistem kardiovaskular, respiratori, penginderaan, dan sebagainya. Nah, itu adalah terkait dengan fisiologi. Bagaimana dengan work physiology atau fisiologi kerja? Ya, gampangannya adalah work physiology atau fisiologi kerja ini adalah fisiologi manusia yang berkaitan dengan pekerjaan. Tapi ya tentunya nggak sesimpel itu ya. Jadi di sini fisiologi kerja ini merupakan suatu studi atau ilmu yang fokusnya adalah mempelajari terkait dengan deskripsi, evaluasi, dan juga penjelasan terkait dengan respon fisiologi atau perubahan pada fisiologi manusia, terutama yang disebabkan oleh adanya stresor yang ada di tempat kerja, entah itu karena pekerjaannya atau karena lingkungan kerjanya. Nah, di sini tujuan dari fisiologi kerja itu adalah untuk memastikan bahwa seorang pekerja itu dapat melakukan pekerjaannya secara efisien dan juga aman ketika dia melakukan pekerjaannya di sebuah lingkungan kerja. Nah, di sini kita ada dua kata kunci utama dari sasaran fisiologi kerja, yaitu yang pertama adalah efisiensi, di mana maksudnya adalah fisiologi kerja ini mencoba untuk melakukan pemantauan terkait dengan bagaimana energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas fisik atau aktivitas kerja itu bisa digunakan seefisien mungkin, dan salah satu tujuannya adalah untuk menghindari adanya kelelahan yang berlebih akibat pekerjaan atau sebuah kerja fisik. Itu goal yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan safety atau keamanan. Di sini adanya fisiologi kerja itu berusaha untuk memastikan bahwa pekerjaan fisik yang dilakukan oleh seorang pekerja itu aman. Dalam artian pekerjaan tersebut itu tidak akan membuat seorang pekerja melakukan pekerjaan fisik melampaui batasan fisik mereka, di mana ini tentunya akan berakibat pada kegagalan sistem fisiologi di dalam tubuh, di mana ini tentunya akan berakibat pada ketidakamanan bagi pekerja ketika dia melakukan aktivitasnya. Nah, berikut adalah beberapa aplikasi dari pendekatan fisiologi kerja dalam ergonomika. Salah satunya adalah berkaitan dengan occupational ergonomics atau ergonomi kerja, di mana fisiologi kerja ini diaplikasikan untuk menentukan kira-kira berapa lama sih pekerja itu bisa bekerja dalam kondisi yang stressful atau kondisi yang dengan paparan yang tinggi. Sebagai contoh, misalkan seorang pekerja konstruksi di mana dia harus bekerja di bawah paparan panas.
atau pekerja di foundry, dia mendapatkan paparan dari panas logam yang dilebur, ataupun juga pekerja di lepas pantai, dan juga yang terakhir ini kaitannya dengan tenaga medis yang mungkin kalau kita perhatikan mereka kerja di lingkungan yang mungkin rumah sakit itu kan nggak terlalu panas ya, tapi karena pakaian yang mereka pakai itu tentunya memberikan paparan panas yang cukup tinggi. Nah, di sini fisiologi kerja diaplikasikan agar mereka pekerja-pekerja ini bisa melakukan pekerjaannya dengan tetap efisien dan tentunya aman selama bekerja. Aplikasi lainnya itu adalah berkaitan dengan sports ergonomics atau ergonomi untuk olahraga. Jadi fisiologi kerja ini bisa diaplikasikan dalam aktivitas olahraga atau sports, seperti misalkan bagaimana sih strategi yang bisa ditempuh oleh seorang atlet yang akan bertanding di sebuah kompetisi agar mereka bisa bertanding dengan efisien dan aman, dan targetnya tentunya bisa memenangkan kompetisi. Jadi seperti kita tahu, biasanya event-event kejuaraan olahraga ini biasanya dilaksanakan atau diselenggarakan di musim panas. Sebagai contoh, Tokyo Olympic tahun 2020 yang diselenggarakan saat musim panas di Tokyo. Nah, di sini perlu ada strategi bagi atlet agar mereka bisa mengoptimalkan kemampuan fisiknya, kapasitas fisiknya, agar mereka bisa berkompetisi dalam kondisi lingkungan yang berbeda dengan negara asalnya. Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasi dari fisiologi kerja, baik itu dalam occupational ergonomics ataupun dalam sports ergonomics. Salah satu fokus dari fisiologi kerja adalah berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas fisik, di mana pekerjaan atau aktivitas fisik ini bisa didefinisikan sebagai aktivitas apapun, aktivitas fisik yang banyak melibatkan fungsi kerja dari otot rangka atau skeletal muscle. Nah, aktivitas-aktivitas ini mengubah energi kimia yang berasal dari makanan dan juga oksigen menjadi energi fisik atau mekanik dengan adanya pergerakan dari segmen-segmen tubuh. Nah, bagaimana mekanismenya? Di sini otot rangka akan membuat tubuh bekerja dengan menggerakkan segmen tubuh melawan resistansi pada internal dan eksternal tubuh. Kemudian di sini untuk bisa melakukan aktivitas kerjanya atau pergerakan segmen tubuhnya, maka otot rangka ini membutuhkan energi untuk kontraksi dan juga relaksasi. Mitokondria dalam otot ini dapat mengubah energi kimia yang berasal dari makanan yang kita asup ataupun juga oksigen menjadi energi mekanik. Nah, proses ini yang kemudian kita sebut dengan metabolisme. Jadi metabolisme di dalam tubuh ini merupakan proses reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh, yang mana proses reaksi ini mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi. Nah, energi ini dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya bisa berjalan dengan baik. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas fisik itu tidak mengalami gangguan akibat adanya kekurangan energi dalam tubuh kita. Nah, kita akan bahas kilas terkait dengan reaksi biokimia dalam proses metabolisme. Kita tahu bahwa sumber energi kimia untuk metabolisme adalah makanan yang kita makan, kemudian dicerna oleh tubuh kita. Nah, nutrisi makanan utama yang menyediakan energi untuk aktivitas otot itu adalah karbohidrat, kemudian lemak, dan juga protein. Karbohidrat sebagai sumber energi utama otot ini biasanya akan diubah oleh pencernaan menjadi glukosa dan glikogen, di mana glukosa ini nantinya akan bereaksi dengan oksigen yang kita hirup dalam proses pernafasan. Jadi dalam proses metabolisme, glukosa ini akan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk ATP sebagai salah satu energi utama dalam proses kontraksi otot. Kemudian juga menghasilkan chemical waste berupa karbon dioksida yang kita lepas melalui pernafasan dan juga air dalam bentuk keringat. Selain itu juga panas akan dihasilkan melalui proses ini. Nah, dalam proses kontraksi otot,
ATP atau adenosine trifosfat yang merupakan sumber energi utama dalam proses ini akan mengalami proses hidrolisis, di mana ikatan trifosfatnya akan terpecah menjadi ADP atau adenosine difosfat plus energi. Nah, ini merupakan energi yang digunakan untuk kontraksi otot. Nah, agar sel-sel otot ini terus bisa disuplai dengan energi, maka ADP ini akan diubah lagi menjadi ATP dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan reaksi biokimia dalam proses metabolisme, ketersediaan oksigen yang dibutuhkan untuk membantu proses pembakaran sumber energi ini sangat penting, karena ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja optimal dari organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan juga pembuluh darah untuk dapat mengangkut oksigen agar proses pembakaran sumber energi ini bisa dapat berjalan lebih lancar dan sempurna. Nah, proses ini yang mana metabolisme melibatkan oksigen yang cukup, ini kemudian kita sebut dengan istilahnya adalah metabolisme aerobik. Di mana metabolisme ini biasanya terjadi ketika aktivitas fisik yang dilakukan itu adalah aktivitas fisik yang sifatnya adalah dengan intensitas rendah sampai sedang, yang mana dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu yang lebih lama atau cukup lama. Nah, sebaliknya, ketika kita melakukan aktivitas fisik dengan intensitas yang cukup berat dan membutuhkan ketersediaan energi yang instan, maka proses pembentukan energi ini yang kemudian kita sebut dengan proses metabolisme anaerobik karena tidak membutuhkan asupan oksigen yang cukup. Nah, biasanya metabolisme anaerobik ini menghasilkan akumulasi asam laktat yang lebih banyak pada jaringan-jaringan otot, di mana ini yang kemudian menjadi penyebab terjadinya kelelahan pada otot, kemudian kelelahan ataupun juga rasa sakit pada bagian otot kita. Nah, selain terkait dengan keterlibatan oksigen dalam reaksi biokimia pada proses metabolisme, perbedaan antara metabolisme aerobik dan anaerobik ini biasanya terlihat pada energi yang dihasilkan, di mana metabolisme aerobik ini akan menghasilkan energi 20 kali lipat lebih banyak atau lebih besar dibandingkan dengan metabolisme anaerobik. Nah, selain anaerobik dan aerobik, selain metabolisme aerobik dan anaerobik, di sini kita akan coba membahas tipe-tipe metabolisme. Jadi pada prinsipnya metabolisme itu bisa kita bagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah kita sebut dengan metabolisme basal metabolism, di mana metabolisme basal ini adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses vital pada tubuh kita. Jadi proses vital tubuh ini meliputi bagaimana kita mempertahankan tonus dari otot, kemudian sistem peredaran darah, pernafasan, metabolisme sel, ataupun juga dalam mempertahankan suhu tubuh. Nah, ini adalah terkait dengan basal metabolism. Bentuk metabolisme lainnya adalah metabolisme aktivitas atau activity metabolism, di mana metabolisme ini menghasilkan energi yang berhubungan dengan aktivitas fisik seperti olahraga ataupun pekerjaan manual. Kemudian selain activity metabolism, ini ada juga metabolisme pencernaan atau digestive metabolism, yaitu energi yang biasa kita gunakan untuk proses digestif atau pencernaan. Nah, in total metabolic rate dalam sehari ini merupakan total dari metabolisme basal atau basal metabolic rate, kemudian activity metabolism, dan juga digestive metabolic rate-nya. Nah, terkait dengan tingkat metabolisme basal atau basal metabolic rate atau BMR, ini sangat tergantung pada beberapa faktor seperti misalkan gender, jenis kelamin, berat badan, ataupun juga usia dari seorang. Serta faktor-faktor lain seperti misalkan keturunan, kemudian presentase lemak tubuh, ataupun yang lainnya. Biasanya dalam perhitungan atau estimasi basal metabolic rate itu dinilai atau diukur berdasarkan besaran per jamnya. Sebagai contoh, misalkan untuk pria usia 20 tahunan ke atas atau usia 20 tahun, basal metabolic rate adalah sekitar 10 kilokalori per jam per kilogram berat badannya.
Sementara untuk perempuan ini basal metabolic rate-nya lebih rendah, yaitu sekitar 0,9 kilokalori per jam per kilogram berat badan. Nah, basal metabolic rate ini akan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Sehingga di sini perhitungan atau estimasi basal metabolic rate itu akan dihitung dengan mengurangi 2% dari basal metabolic rate sebelumnya atau basal metabolic rate di usia 20 tahun untuk setiap kenaikan 1 dekade atau 10 tahunnya. Nah, misalkan kita ingin mencari kira-kira berapa besar sih metabolic rate harian dari seorang perempuan usia 35 tahun dengan berat badan 59 kg. Nah, di sini berarti kita perlu melakukan estimasi terkait dengan basal metabolic rate, di mana kita hitung dengan menyesuaikan berdasarkan usia dari perempuan tersebut, di mana usianya adalah 35 tahun. Artinya dia 15 tahun lebih tua dari usia standar, yaitu 20 tahun. Maka di sini ada kenaikan sebesar 1,5 dekade. Nah, karena 1,5 dekade, maka ada koreksi terkait dengan usia untuk perhitungan metabolic rate-nya, yaitu adalah sebesar 1,5 dikalikan dengan 0,02 atau 2% setiap kenaikan 10 tahun, yaitu sebesar 0,03 terhadap basal metabolic rate-nya. Nah, karena ada koreksi ini, maka basal metabolic rate per jam untuk wanita ini atau wanita usia 35 tahun adalah sebesar 0,9 kilokalori per jam per kilogram dikalikan 1 minus 0,03, yaitu 0,3 sebagai koreksinya, yaitu sebesar 0,873 kilokalori per jamnya per berat badan. Nah, kita tahu berat badannya adalah 59 kilo, maka basal metabolic rate harian daily itu adalah 0,873 kilokalori per jam dikalikan dengan 24 jam. Pada satu hari kita kalikan dengan 59 kg. Nah, di sini kita peroleh bahwa dalam satu hari basal metabolic rate hariannya itu adalah sebesar 1238 kilokalori. Nah, nilai ini bisa kita konversi dalam perhitungan basal metabolic rate per menitnya, tentunya dengan membagi basal metabolic rate yang sudah kita hitung dengan total menit dalam satu hari, yaitu di sini berarti basal metabolic rate per minute ini adalah sebesar 1238 kilokalori. Kita bagi dengan 24 dikalikan 60 menit, yaitu sebesar 0,86 kilokalori per menitnya. Nah, ini adalah estimasi terkait dengan basal metabolic rate harian untuk perempuan dengan usia 35 tahun dan berat badannya adalah 59 kg, yaitu sekitar 1238 kilokalori per hari daily-nya, atau setara juga dengan 0,86 kilokalori per menitnya. Seperti ini terkait dengan basal metabolic rate yang kita estimasi dari standar yang ada.